Sore Bu, saya bernama Yusufin Christian Siregar dari Prodi D4 TMPL dengan NIM 1142337. Ingin menjelaskan hasil dari kuis yang saya kerjakan dan di sini saya telah memaparkannya. Oke, beberapa soal yang ditanya dalam kuis. Yang pertama itu jelaskan apa itu software. Software adalah set instruksi atau program komputer yang digunakan untuk mengontrol, mengawasi, dan menjalankan tugas-tugas pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai perantara antara hardware dan pengguna, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan hardware dan melakukan berbagai jenis tugas, seperti menjalankan aplikasi dan melakukan perhitungan kompleks. 2. Jelaskan jenis software dan berikan contohnya. Di sini saya juga memaparkan 3 kategorinya. Yang pertama, domain, lisensi, dan market. Dalam domain terdapat beberapa jenis. Yang pertama, software. Sistem software. Perangkat lunak sistem adalah kumpulan program yang ditulis untuk melayani program lain. Hal ini ditandai dengan interaksi yang berat dengan komputer, perangkat keras, penggunaan berat oleh banyak pengguna, operasi bersamaan yang membutuhkan penjadwalan, pembagian sumber daya, dan manajemen proses yang canggih. Seperti OS. OS juga banyak, seperti Windows, Linux, dan banyak lagi. Dan kemudian adalah application software. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari program mandiri yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis tertentu. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk memantau operasi bisnis secara real time seperti point of sales. Kemudian engineering dan scientific software. Ditandai dengan algoritma perhitungan angka. Aplikasi berkisar dari astronomi hingga vulkanologi. Dari analisis stres otomotif hingga orbit pesawat ulang-alik dinamika, dan dari biologi molekuler hingga otomatis manufaktur seperti CAD. Jadi di engineering atau scientific software ini biasanya digunakan untuk pengembangan di bidang sains dan engineering. Kemudian ada embedded software, adalah jenis perangkat lunak yang disematkan di dalam perangkat keras atau hardware khusus, seperti perangkat elektronik, perangkat peralatan, atau sistem tertentu. Contohnya itu elevator atau AC. Kemudian ada web atau mobile application. Perangkat lunak yang berpusat pada jaringan meliputi aplikasi berbasis browser dan perangkat lunak yang berada di perangkat seluler seperti Chrome atau browser lainnya yang kita pakai saat ini. Kemudian ada produk dan software. Didesain untuk menyediakan kemampuan khusus untuk digunakan oleh berbagai pelanggan yang berbeda. Perangkat lunak garis produk dapat berfokus pada pasar yang terbatas dan khusus seperti spreadsheet. Dan yang terakhir adalah AI atau Artificial Intelligence Software. Perangkat lunak kecerdasan buatan atau AI menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan perhitungan atau analisis langsung seperti ChatGPT. Yang kita tahu saat ini sudah banyak AI di dunia ini yang diciptakan. Contohnya juga seperti robotika, sudah banyak sekali. Kemudian kategori kedua yaitu lisensi. Kategori ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, open source software. Perangkat lunak sumber terbuka adalah jenis perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia untuk publik secara bebas. Ini berarti bahwa orang dapat melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber perangkat lunak tersebut sesuai dengan lisensi sumber terbuka yang biasanya mengatur penggunaan dan distribusi kode sumber seperti Linux dan GNU. Dan kemudian ada produk lain software, adalah jenis perangkat lunak yang memiliki hak cipta atau lisensi eksklusif yang dimiliki oleh pemilik atau perusahaan pengembangan perangkat lunak tersebut. Hal ini berarti hanya pemilik atau perusahaan tersebut yang memiliki hak untuk melihat, mengubah, mendistribusikan, atau menjual perangkat lunak tersebut seperti Windows dan Office. Kalau di produk software ini, kita tidak bisa menjual atau mengubah aplikasi tersebut. Bahkan kita harus membelinya dulu. Jadi sini terlihat dua perbedaan open source dan produk lain software. Dan kategori selanjutnya adalah market. Market terbagi menjadi dua jenis, yaitu generic software dan customized. Generic software adalah perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan secara umum dan tidak terkait oleh kebutuhan atau tugas tertentu secara spesifik. Perangkat lunak generik dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai macam pengguna atau organisasi untuk berbagai tujuan yang beragam seperti word processor, database, manajemen sistem, dan lainnya.
Kemudian ada customize. Perangkat lunak yang dirancang, dikembangkan, dan dibuat sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik satu organisasi, perusahaan, atau pengguna tanggal seperti air traffic control system dan mandiri mobile atau yang lainnya juga. Oke, pertanyaan ketiga adalah generic process framework dalam software engineering terdiri dari 5 aktivitas. Jelaskan apa saja aktivitas tersebut. Ada 5 aktivitas dalam software engineering, yaitu communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Oke, communication adalah aktivitas yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan interaksi antara tim pengembang perangkat lunak, pemangku kepentingan, dan pengguna akhir. Komunikasi yang baik memungkinkan pengembang memahami kebutuhan, tujuan, dan harapan dari semua pihak yang terlibat dalam proyek perangkat lunak. Dan ada planning. Planning adalah langkah awal dalam pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan penetapan tujuan proyek, menentukan sumber daya yang diperlukan, menyusun jadwal, dan merancang strategi pengembangan. Yang ketiga adalah modeling. Pemodelan melibatkan pembuatan representasi visual dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ini dapat berupa diagram, flowchart, atau lainnya seperti mungkin animasi. Jadi pemodelan membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang desain perangkat lunak dan memfasilitasi komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Kemudian ada konstruksi. Konstruksi atau construction adalah pengembangan perangkat lunak mulai menerjemahkan desain dan model menjadi kode sumber yang sebenarnya. Jadi dia itu seperti translate gitu ya. Kemudian ada deployment. Langkah ini mencakup penginstalan perangkat lunak di lingkungan produksi atau di perangkat lunak akhir. Selama tahap ini, perangkat lunak harus siap digunakan oleh pemakai yang sesungguhnya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, jelaskan apa yang disebut dengan software process. Software process adalah serangkaian langkah atau aktivitas yang terstruktur dan terorganisasi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Ini adalah kerangka kerja atau metode yang digunakan oleh tim pengembang perangkat lunak untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, menguji, dan mengelola perangkat lunak. 5. Jelaskan apa yang disebut dengan software process model. Software process model adalah proses rangkaian pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada standar pertimbangan tertentu. Standar-standar ini memungkinkan perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyelesaikan masalah dengan sempurna. Tujuan dari software process model adalah memberikan bantuan dalam mengontrol dan mengkoordinasikan tugas-tugas untuk mencapai produk akhir dan tujuan seefektif mungkin. Jadi software process model ini merupakan model atau metode yang digunakan untuk membuat software. Software proses model ini ditentukan dari apa yang ingin kita buat, proyek apa yang ingin kita buat. Ada banyak dan dalam pemilihan proses software proses model ini tidak ada yang salah, tetapi ada yang memang benar-benar pas dengan permasalahan atau software yang mau dibuat atau dengan proyek, dan ada juga yang kurang pas. Kita lanjut. 6. Menjelaskan dua contoh preskriptif software proses model. Sebenarnya software proses model ini ada banyak. Ya. Jadi di sini saya memaparkan dua saja. Yang pertama itu waterfall model. Model ini merupakan model proses perangkat lunak yang paling dikenal dan sering digunakan. Setiap tahapannya harus selesai sebelum memulai tahapan berikutnya. Tahapan-tahapan dalam model ini meliputi komunikasi, perencanaan, analisis, desain konstruksi, pengujian, dan implementasi. Tahap ini juga biasanya digunakan dalam proyek besar yang membutuhkan ketepatan yang pasti. Maka dari itu, dalam proses ini harus memenuhi komunikasi, perencanaan untuk meminimalisirkan kesalahpahaman. Jadi waterfall model ini juga biasanya digunakan untuk proyek besar. Dan dalam waterfall model ini jika ada yang ingin diupdate, kita tidak bisa langsung memasukkan fitur baru di tengah-tengah kita mengerjakan suatu proyek. Karena waterfall model ini dari awal hingga akhir selesai dulu, baru jika ada fitur yang ingin digunakan, ditambahkan, kita harus mengulanginya dari awal. Itu waterfall model ini sebenarnya kurang fleksibel ya. Cuman untuk proyek-proyek besar gitu, proyek yang update-nya tidak terlalu sering, waterfall ini menjadi salah satu pilihan yang baik. Dan ada view model.
Model ini merupakan pengembangan dari model waterfall. Model ini menekankan pada pengujian dan verifikasi pada setiap tahapannya. Tahapan-tahapan dalam model ini meliputi verifikasi dan validasi, perencanaan, analisis desain, konstruksi, pengujian, dan implementasi. Jadi, V model ini merupakan pengembangan dari model waterfall yang dimana tidak berbeda jauh. Cuman yang membedakannya cuman di V model ini seperti yang kita lihat pada gambar ini. Dia memiliki tes terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada yang meminta seperti itu. Dan ada soal berikutnya, jelaskan satu contoh Agile model. Scrum adalah salah satu contoh model proses perangkat lunak Agile. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pengembangan produk secara iteratif dan kerjasama. Setiap iteratif disebut sprint. Tim bekerja untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan selama 2 hingga 4 minggu setiap sprint. 3 peran utama terlibat dalam Scrum yaitu Product Owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Product Owner bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan. Dan Scrum Master bertanggung jawab untuk menjaga alur kerja yang lancar. Tim pengembang bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Scrum juga melibatkan serangkaian acara yang dijadwalkan secara teratur, seperti sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Sprint planning digunakan pada awal setiap sprint untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan. Dan sprint review dilakukan pada akhir setiap sprint untuk meninjau hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Scrum sangat cocok untuk proyek yang membutuhkan kolaborasi yang erat antara tim pengembang dan pelanggan atau pemangku kepentingan. Karena memungkinkan tim untuk menyesuaikan pekerjaan mereka dengan cepat dan fleksibel. Jadi, Agile model ini merupakan salah satu model yang sangat-sangat fleksibel, berbeda dengan waterfall model atau model. Kemudian, soal pertanyaan berikutnya, jelaskan apa itu umbrella activity. Umbrella activity adalah serangkaian langkah atau prosedur yang diikuti oleh tim pengembang perangkat lunak untuk menjaga kemajuan, kualitas, perubahan, dan risiko dari tugas pengembang yang lengkap. Aktivitas payung ini akan umbrella activity atau aktivitas payung ini akan berkembang melalui fase pandangan umum pengembangan perangkat lunak. Umbrella activity terdiri dari beberapa tugas, antara lain pelacakan dan pengendalian proyek perangkat lunak, ulasan teknik formal, jaminan kualitas perangkat lunak, manajemen konfigurasi perangkat lunak, persiapan dan produksi, dokumen manajemen keterulangan, pengukuran dan metrik. Manajemen risiko. Aktivitas payung adalah atau umbrella activity adalah aktivitas umum yang berlaku untuk seluruh proyek perangkat lunak dan membantu tim pengembang perangkat lunak dalam mengelola dan melacak kemajuan, kualitas, perubahan, dan risiko. Kemudian soal terakhir, jelaskan jenis kebutuhan perangkat lunak dan diberikan contohnya. Kebutuhan perangkat lunak adalah persyaratan atau fitur-fitur yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak dapat beragam, dan mereka membantu dalam memahami apa yang diharapkan dari perangkat lunak tersebut. Berikut adalah beberapa jenis kebutuhan perangkat lunak beserta contohnya. Pertama, kebutuhan fungsional atau functional requirement. Kebutuhan ini mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak, seperti fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang harus ada. Contohnya, sistem perbankan harus memungkinkan pengguna untuk melakukan penyetoran dan penarikan dana dari rekening mereka. Dan yang kedua, kebutuhan non-functional or non-functional requirement. Kebutuhan ini mendeskripsikan bagaimana perangkat lunak harus berfungsi, termasuk kinerja, keamanan, skalabilitas, dan lainnya. Contoh, perangkat lunak harus dapat menangani 1.000 pengguna bersamaan dengan waktu tangkapan maksimal 2 detik. Dan kebutuhan pengguna atau user requirement. Kebutuhan ini berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh pengguna akhir dari perangkat lunak. Contohnya, pengguna ingin antar muka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Dan ada kebutuhan bisnis requirement. Kebutuhan ini berkaitan dengan tujuan bisnis atau organisasi yang ingin dicapai dengan pengembangan perangkat lunak. Contohnya, perangkat lunak harus meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengelolaan inventaris.
Dan yang terakhir adalah kebutuhan kinerja atau performance requirement. Kebutuhan ini menggambarkan kinerja yang diharapkan dari perangkat lunak dalam hal waktu respons, kecepatan dan kapasitas. Contohnya, sistem reservasi hotel harus mampu menampilkan ketersediaan kamar dalam waktu kurang dari 1 detik. Oke, cukup sekian penjelasan dari hasil yang saya paparkan tentang case tadi, Bu. Jika saya mempunyai kesalahan atau ucapan kata yang kurang baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.